Baik saudara, Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu Provinsi Lampung di Kompas TV. Kita berbicara mengenai pemilu 2019, ini memang menjadi sebuah pesta demokrasi yang besar begitu untuk tahun 2019 Bang. Dan salah satunya adalah yang paling disoroti adalah soal penyebaran hoax, kemudian juga ada politik uang dan juga yang akhir-akhirnya adalah politik sara dan lain sebagainya. Kita sebagai peserta pemilu punya gagasan yang harus diberikan ke masyarakat untuk bisa menangkal permasalahan yang tadi saya sebutkan, Bang. Kalau Abang sendiri. Kalau menurut saya kuncinya adalah bagaimana masyarakat ini punya kesadaran yang tinggi untuk menolak hoax, fitnah dan isu-isu tidak benar. Artinya harus ada kesadaran dalam diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tanggung jawab dari para elit politik. Ya, jadi begini, elit politik ini kan adalah figur yang punya kemampuan untuk didengar, untuk diikuti, ya, untuk dicontoh. Untuk dicontoh. Nah, jika para elitnya justru mendukung penyebaran hoax, mendukung penggunaan cara-cara isu sara, fitnah dan sebagainya, nah itu berarti tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ya, kita kan punya tanggung jawab ini. Misalnya ya, salah satu contoh aja deh. Ketika kita mengetahui adanya informasi yang kalau kita sebarkan bisa berpotensi ada yang kekacauan, bisa berpotensi ada sentimen emosi di tengah-tengah masyarakat. Itu kan kita harus terlepas benar atau tidak. Yang langkah pertama adalah kita harus redakan dulu, jangan sampai, jangan sampai malah kita yang menyulut. Yang kalau yang menyulut itu elit politik itu lebih besar lagi. Itu justru yang dampaknya akan lebih luas lagi begitu. Nah, karena itu saya di berbagai kesempatan saya selalu menghimbau kepada rekan-rekan saya di berbagai partai politik yang ada, ayolah kita ini punya tanggung jawab. Kita tinggalkan cara-cara seperti ini. Jangan sama sekali memberikan panggung terhadap orang-orang yang ingin menggunakan hoax, fitnah dan isu sara. Nah, kalau kita bicara soal menangkalnya, bagaimana orang-orang yang menggunakan isu sara, hoax dan sebagainya ini soal rebutan panggung. Kenapa Anda mengatakan bisa rebutan panggung? Orang itu akan tertuju pada panggung ketika melihat sesuatu hal. Dia akan menonton. Gitu ya. Kalau panggung ini kan panggung terbatas nih. Kalau panggungnya diisi oleh orang-orang yang senang menggunakan hoax, isu sara dan sebagainya, dengan pengeras suara, dengan emosi dan sebagainya, maka yang diam-diam ini hanya menonton saja di pinggir panggung. Nah, oleh karena itulah maka kita jangan berikan panggung. Panggung itu tidak boleh diberikan, ya. Karena itu panggung harus diisi dengan hal-hal yang baik. Panggung diisi harus dengan hal-hal yang rasional, hal-hal yang kritis dan sebagainya. Nah, itu artinya memang merebut panggung. Nah, kalau kita bicara panggung, akhirnya kita juga bicara media. Nah, media pun juga harus bisa tidak menyediakan panggung bagi hal-hal yang seperti ini. Nah, memang masalahnya adalah ada media yang mainstream gitu ya, tapi ada juga media alternatif melalui sosial media yang tidak bisa kita filter, tidak bisa kita kontrol, dia mengalir begitu saja. Nah, itu yang susahnya memang. Nah, oleh karena itulah sekali lagi yang harus kita lakukan, kita harus terus-menerus menghimbau, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mengingatkan bahwa setiap kali mendapatkan informasi, jangan kita telan bulat-bulat, kita harus kritisi, ya. Kita juga harus tidak mudah percaya pada berita yang tersebar di sosmed, di WA. Meskipun itu disebarkan juga grup dengan tetangga, tokoh politik yang cukup terkenal. Nah, itu dia. Nah, maka dari itu kita pun juga harus memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa masyarakat pun juga harus bisa memberikan punishment terhadap elit-elit politik yang memang kerjanya adalah menebar hoax. Punishmentnya mudah kok. Ya kalau dia menjadi caleg bisa di dapilnya mungkin bisa terasa. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan adalah setiap informasi yang dikeluarkan oleh elit yang sering menyebarkan hoax, maka kepercayaan kita terhadap informasi itu kita turunkan menjadi hanya 5% saja. Setiap dia berkata A, B, C, D, ya 5%-nya boleh benar, 95%-nya belum tentu benar. Oleh itu kita harus cross check. Nah, itu bagian dari punishment, sehingga ketika seorang elit politik menyampaikan informasi, kemudian ternyata informasinya diragukan karena memang kredibilitas yang bersangkutan itu sering menyebar hoax, nah itu kan akhirnya menjadi punishment tersendiri.
Itu yang kita harapkan. Apakah itu bisa menjadi satu penilaian, hanya satu saja penilaian untuk menilai sebuah atau seorang tokoh politik begitu, dengan dia menyebar hoax kemudian tanpa kita memperhitungkan sebuah prestasi dia lainnya begitu, Bang? Ya begini, kembali lagi, kalau menurut saya soal bagaimana kita menempatkan diri dalam hal menyebarkan hoax atau memfilter hoax itu adalah tanggung jawab etis yang cukup tinggi yang harus dipegang oleh politisi. Ya, jadi tanggung jawabnya adalah, saya tekankan itu tanggung jawab etis. Kalau seorang politisi itu harus punya moralitas, harus punya etika. Ketika nilai etis terkait dengan penyebaran hoax ini adalah punya nilai yang sangat tinggi, maka itu menjadi penting. Akhirnya bisa saja prestasinya dan sebagainya itu tertutupi karena cara-cara kotor yang ya betul. Nah, ini soal bagaimana kita menempatkan hal tersebut sebagai nilai etis yang tinggi yang harus dimiliki oleh seorang politisi. Kalau seorang tokoh saja kemudian sudah berani untuk menyebarkan hoax, lalu kemudian masyarakat harus menilainya lewat apa lagi, Bang? Selain ini banyak nih pemilih pemula begitu, dan di samping pemilih pemula juga banyak masyarakat Indonesia juga yang ada partisipatifnya di dalamnya. Kemudian kalau dari media sosial, dari sering munculnya di televisi untuk menilai sebuah calon wakil rakyat itu, masyarakat bisa menilai lewat mana lagi selain dengan apa yang dia katakan di televisi atau di media sosial pribadi miliknya? Masyarakat bisa menilai seperti apa? Ya, tentu memang medianya ada dua ya, media udara dan media darat gitu ya. Kalau media udara tentu tersedia di banyak lini ya. Bisa, terutama yang paling mudah ya lewat internet tentu. Kita bisa lihat rekam jejaknya, bisa lihat pernyataan-pernyataannya, statement-statementnya, latar belakangnya, pendidikan dan sebagainya yang tersedia di dunia maya. Tapi juga bisa dalam pertemuan-pertemuan di darat gitu ya, berdiskusi, bertemu dan sebagainya. Oleh karena itulah maka tentu hal yang salah satu efektif adalah berdialog bersama masyarakat. Pada saat itu akan ada interaksi yang langsung antara calegnya dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung bertanya hal-hal yang mereka mungkin ingin ketahui dari si caleg tersebut. Itulah kenapa memang akhir-akhir ini juga sekarang sudah banyak juga calon legislatif yang kemudian turun ke masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bisa berdialog langsung gitu dengan masyarakat, agar masyarakat juga bisa memiliki penilaian tersendiri bagi siapa sih calon yang akan dipilihnya begitu. Kita akan sambung lagi, Bang Taufik, tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV.